Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Rahmat kampunan juga kepada para alim ulama. Sambil kita duduk sejenak dalam masjid yang kita cintai ini, jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Alhamdulillah pada subuh ini kita dipertemukan kembali, walau dalam suasana penuh dingin dikarenakan hujan, tapi semangat untuk belajar, semangat untuk menghadiri ta'lim tidak pernah berkurang. InsyaAllah kita pada pagi ini masih di kajian hadis min adillatil ahkam, itu daripada hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan segala hukum-hukum syariat. Dan insyaAllah pagi ini kita akan sedikit membahas tentang masalah hukum selamatan 7 hari setelah kematian. Ini mulai termasuk kenapa disebutkan di dalam nas-nas referensi yang ditemukan dalam kitab-kitab, kenapa dikatakan selamatan 7 hari kematian. Apakah selamatan itu kita mintakan supaya orang yang sudah meninggal itu hidup lagi, atau bagaimana? Di kalangan masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang yang meninggal, maka pihak keluarga itu mengadakan selamatan 7 hari. Jadi kok selamatan dikatakan? Intinya setelah nanti akan kita pahami, selamatan itu mengharapkan selamat, bukan kita minta untuk hidup kembali, tapi selamat fid dunia wal akhirah. Karena perjalanan hidup ini di dunia cuma hanya sebentar. Alam rahim, alam kandungan, alam dunia, kemudian di alam barzah. Jadi setelah proses orang yang sudah meninggal selamat di dunia, kehidupan setelah kematian, kita doakan dengan adanya acara tahlilan sama dia, semoga selamat. Ihdinas siratal mustaqim, artinya masih ada kehidupan yang akan dia jalani setelah kehidupan di dunia. Maka dengan tradisi-tradisi, dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan unsur kebaikan, semoga orang itu bisa selamat. Selamatnya di akhirat kelak. Maka dikatakan selamatan 7 hari kematiannya dalam bahasa kita ini somadiyah. Somadiyah ya karena dari sisi konteks ayat, banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, wabil khusus qul Allahu ahad Allahus samad. Maka pihak keluarga mengadakan selamatan selama 7 hari yang dihadiri para tetangga, kerabat dan handai tolan dengan ritual baca tahlilan yang pahalanya dihadiahkan kepada yang meninggal itu. Artinya banyak kerabat, banyak sahabat, banyak tetangga, otomatis banyak orang yang menghadiahkan pahala kepada orang itu. Dengan catatan, kalau kita rajin datang ke tempat orang, sehingga para orang-orang dulu itu mengistilahkan hidup ini harus muqabalah dalam konteks Arabnya. Tapi kalau dalam pemahaman bahasa kita harus ada timbal balik. Kita rajin pergi tempat orang, insya Allah orang akan rajin pergi tempat kita. Dan harus kita yakini orang yang datang kepada kita nanti bukan orang yang pernah kita datangin. Umpama kita ke tempat si A, kita berharap supaya si A itu datang ke tempat kita, bukan seperti itu. Tapi ada kala Allah kirim orang lain untuk meramaikan tempat kita. Ini namanya hidup dengan muqabalah. Jadi hari ini lebih-lebih dengan ditekan dengan keadaan sosial di metropolitan, artinya di kota-kota yang tingkat nilai kesosialnya semakin hari semakin rendah,
ini akan berefek kepada sedikitnya orang yang mau mendoakan orang tersebut. Kita katakanlah amalan kita 0,% di bawah standar SNI umpamanya. Di bawah standar SNI lah kalau bahasa istilah negara sekarang. Amalannya ditambah lagi sedikitnya, minimnya orang yang mau mendoakan, menghadiahkan pahala kepada orang itu. Semakin sedikit modal kita yang akan kita nikmati di akhirat. Tapi kalau kita katakan umpamanya, kita katakanlah sedikitlah minim amalan dia, setidaknya adalah barang bontot-bontot yang dikirim oleh keluarga, sanak famili kita melalui doa-doa. Begitulah kira-kira. Selamatan tersebut dilakukan pula pada ke hari 40. Ada acara 40 hari meninggal bulan-bulan. Hari ke-100, dan ke hari ke-1000 setahun. Lalu diadakan setiap tahunnya yang diistilahkan dengan haul. Ini banyak. Kalau orang-orang besar, bahkan para guru-guru kita, abu-abu, kiai-kiai kita mengadakan haul. Kenapa besar dilakukan? Karena mungkin banyak muridnya, banyak keluarganya, banyak yang ditanyain. Kita kan ada membuat juga acara haul, artinya kenduri tahunan, menurut kemampuan. Karena dalam hal ini kita sampaikan kesimpulannya, dalam masalah ini yang jangan memberatkan. Sehingga pernah dalam satu pertemuan saya sampaikan, yang tidak dibolehkan memberatkan diri, sehingga terjadi utang-utang yang memang tidak diyakini untuk bisa dibayar. Contoh yang pernah saya sampaikan dulu, beda hal bagi kita yang ASN, yang pegawai pemerintah, yang memang ketika kita buat acara itu di tanggal tua, di tanggal 27. Jadi kita talangi dulu, kita cari pinjaman ataupun bahasanya utang. Kita yakini bahwa nanti di tanggal muda kita sanggup membayarnya, itu dibolehkan. Tapi kalau sekedar memberatkan, nggak tahu kapan bayarnya, kita terus buat acara untuk gengsi. Jangan dikirain orang nanti nggak buat acara ayah bapaknya, emaknya meninggal. Ini yang dilarang oleh agama. Tapi kalau kita mampu ya tidak masalah. Jadi dibuat setiap tahunnya. Berkaitan dengan tradisi selamatan selama 7 hari. Ini ada asar riwayat dari ulama salaf. Ini salah satu referensi rujukan ya, apa yang saja yang kita lakukan hari ini punya sanad yang jelas, punya keilmuan, disiplin ilmu yang jelas. Jadi bukan sembarangan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Jadi ada asar ataupun riwayat dari ulama salaf, yaitu An Sufyan qala Taus innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayut'ama anhum tilkal alyam. Rawahu Imam Ahmad fi Zuhud. Dari Sufyan berkata, Imam Taus berkata, sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Jadi dari ada riwayat itu menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Oleh karena itu mereka kaum salaf, artinya setelah para sahabat, menganjurkan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari tersebut. Jadi bahwa selama 7 hari itu orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Jadi sekilas ketika lagi diuji dapat kiriman bantuan, dapat personil, dapat qul huwallahu ahad, istilahnya tertahan menjadi perisai kalau kita yakini. Karena dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam Islam secara umum wajib mengimani, bahkan termasuk daripada rukun iman, percaya kepada mungkar dan nangkir yang menanyakan. Jadi ketika diintervensi bahasanya sedang diuji oleh malaikat, datang kiriman makanan ataupun yang mampu kue lapis. Nah, jadi pahalanya akan Allah berikan, akan Allah nampakkan sehingga menjadi bahan peneman bagi si mayat yang sedang diintervensi, ditanyai oleh malaikat. Ini jelas sanadnya. Jadi jangan, intinya ketika ada tahlil orang meninggal terus berdoa menjadi bahan tambahan amal kepada almarhum. Karena jelas, karena dari Sufyan
berkata Imam Taus, sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Oleh karena itu mereka kaum salaf menganjurkan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari. Ini belum selesai bahasa. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama mutakhirin, ini termasuk ulama besar. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, seorang ulama mutakhirin, menjelaskan penentuan sedekah melalui tradisi tahlil pada hari-hari tertentu merupakan kebiasaan masyarakat, al-adah. Nah, jadi ibaratnya kalau hari ini perlu kita tegaskan, kita perkuatkan amalan yang kita lakukan. Kalau memang marah untuk nyamuk, jangan kelambunya yang dibakar. Kalau di bulan Maulid itu sama juga seperti perayaan Maulid, Pak. Kalau memang ada mekanisme Maulid yang melanggar dengan etika syariat, bukan maulidnya yang kita tiadakan, tapi praktek yang salah itu yang harus kita revisi. Di mana? Umpama dalam segi mengotori masjid, kemudian dari segi pelaksanaannya nggak sempat sholat, bahkan tidak sholat sama sekali, itu yang perlu kita revisi. Marah kepada nyamuk, jangan kelambunya yang dibakar, tapi nyamuknya itu yang harus kita cari. Di mana nyamuk itu? Patut kita bunuh nyamuknya, kita bunuh. Patut kita usir dari dalam kelambu, kita usir. Ini sebagai tamsilan. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan penentuan sedekah melalui tradisi tahlil pada hari-hari tertentu itu merupakan kebiasaan masyarakat, arti kebiasaan al-adah. Al-adah itu muhkamatun. Kalau memang satu adat itu bisa dijadikan pijakan hukum kalau memang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian dilanjutkan, difatwakan oleh Said Ahmad Dahlan, sungguh telah berlaku di masyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit, yang artinya bukan untuk mayitnya yang dikasih, yang diniatkan pahala untuk mayit, pada hari ketiga dari hari kematian. Artinya ada kebiasaan, sama dia umum lah kalau bahasa kita, 1, 2, 3. Kemudian hari ke-7 20 kemudian ketika genap 40 hari serta 100 hari. Setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematian. Ingat tahun ini berarti sudah 2 tahun meninggal mama. Buat apa syukuran kenduri? Masalah membuat kenduri relatif. Kalau bahasanya, kalau kita mampu rendang. Kalau mampu buat ayam, mampu buat bungkus untuk anak yatim, buat anak yatim. Isinya relatif. Ya, mampu ayam, mampu ikan, mampu terakhirnya telur pakai lipstik pun jadi. Yang penting kenduri. Walaupun 1 gelas kopi yang kita tawarkan kepada kawan kita, artinya kita traktirkan. Kita ingat hari ini hari 6 tahun ataupun 3 tahun meninggal emak kita. Ada kawan di kedai kopi kita nggak sanggup buat kenduri besar-besar. Kenapa? Memang faktor ekonomi. Pas 1 hari ada kawan di warung, kita bayar, ya udah. Itu sedekah saya, niat pahala. Kita niat terus, langsung nggak perlu sampaikan. Ini niat pahala sedekah ini, 1 gelas kopi sama 1 piring nasi goreng, itu niat pahala untuk orang tua saya hari ini 6 tahun meninggal. Itu simpel sebenarnya. Dan harus kita yakini bahwa ini akan sampai pahalanya, udah pernah kita bahas. Kemarin kita bahas tentang pelaksanaan sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal. Kalau hari ini pelaksanaannya yang kita lakukan, kira-kira ada referensi syariat atau tidak? Setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematian, sebagaimana disampaikan oleh Syekh kita Yusuf Sumbulawini. Bahkan menyikapi asar Imam Taus. Nah, ini asar dasarnya tadi, bahwa mayat selama 7 hari itu diuji oleh malaikat. Jadi menyikapi tentang asar riwayat yang mengatakan bahwa mayat itu diuji selama 7 hari, maka banyak ibadah-ibadah yang lain untuk bisa menemani, sehingga ada pembacaan Al-Quran sampai 7 hari. Kadang-kadang ngambilnya sampai Jumat. Ini ada dasar hukumnya, jadi bukan
dikatakan proyek inilah, proyek itulah mencari keuntungan, bukan, tapi ini memang ada dasarnya. Jadi menyikapi tentang asar Imam Taus yang diriwayatkan dari Sufyan tersebut, Imam Ahmad bin Hambal ini termasuk imam 4, salah satu daripada imam 4. Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Zuhd menyatakan bahwa bersedekah selama 7 hari itu adalah perbuatan sunnah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, beliau langsung mengatakan menyedekahkan makanan pada selama 7 hari, bersedekah relatif, nah, mesti makanan. Tapi karena kita jamuan, ada kaitannya kenapa nanti dikasih jamuan, nggak dikasih uangnya saja. Uangnya palingan untuk imum mengundang. Menyenai ju. Ini perbuatan sunnah, beliau katakan. Sunnah apa? Kembali kepada definisi fikih. Kita lakukan diberikan pahala, enggak kita lakukan ya enggak apa-apa. Nah. Lebih jauh Imam As-Sayuti kemudian lagi menilai hal tersebut merupakan perbuatan sunnah yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak masa para sahabat. Imam As-Sayuti sendiri mengatakan ini merupakan suatu perbuatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun mulai sejak masa para sahabat. Jadi kalau kita mengakukan ahli sunnah wal jamaah, bukan sekedar beriman kepada Nabi, bukan sekedar mengakui adanya Nabi, wal jamaah termasuk mengakui sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan, kesunahan memberikan sedekah makanan selama 7 hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang. Artinya zaman Imam Sayuti itu beliau hidup pada abad ke-10 Hijriah di Mekah dan Madinah. Kita udah berapa? 1443 Hijriah. Ini dari abad ke-10 Hijriah di Mekah dan Madinah ketika itu. Yang jelas kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi SAW sampai sekarang ini. Dan tradisi itu diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama masa sahabat Nabi SAW. Sekilas tentang ini, terus semangat kita dalam mendoakan saudara-saudara kita, sanak famili kita. Jangan pernah bosan dan jangan pernah turun semangatnya untuk ketika menghadiri tahlil. Untuk mendoakan, tidak mesti dengan tahlil. Artinya kita duduk setelah sholat, kita kirimkan Al-Fatihah. Ini bahagian daripada mengirimkan pahala. Maka ada istilah ila hadrati. 5 kali kita sholat 1 hari 1 malam. Dalam sehari semalam 5 kali kita melakukan sholat wajib. Setelah sholat wajib minimalnya ila hadrati. Enggak pakai bahasa Arab, niat aja langsung. Ya Allah, sampaikan pahala Fatihah yang kami baca ini kepada orang tua saya. Minimal, maka ada yang sebagian mengatakan warahmatullah. A'udzubillah. Ini artinya rahmat dan sejahtera. Semoga engkau sampaikan kepada rahmat itu kepada siapa yang kita niat. Nah, ini nggak pakai itu pun nggak masalah. Kita pakai itu juga nggak salah. Nah, itu boleh. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat tentang penentuan hari dalam tahlilan itu dapat dibenarkan. Nah, jadi dari nas-nas yang kita temukan ini, penentuan tahlil umpama dari 1 sampai 2, 3, 4 bahkan sampai setahun per tahun, ini dapat dibenarkan. Jadi tidak ada celah bahwa ini tidak boleh. Kemudian setelah itu yang menjadi masalah bukan itu. Ini sudah jelas. Di nyamuan makan kepada para pentakziah. Intinya jangan harta anak yatim yang kita makan. Kategori anak yatim mempunyai standar. Bagaimana anak yatim? Kemudian yang dikatakan anak yatim bagaimana? Kemudian harta anak yatim bagaimana? Kita sudah paham. Bahkan kalau kita mampu punya anaknya, punya keluarga, ya silahkan. Bahkan ada sebagian tempat ada istilahnya kenduri rantang. Begitu tingginya nilai sosial dalam masyarakat, sehingga ketika hari meninggal ganti-ganti bawa rantang, Pak. Ada sebagian tempat. Ada ya? Nah, ada, mantap. Ini terus dikembangkan.
Ini bahagian daripada membantu. Jadi jangan kita katakan bahwa kita mengkonsumsi anak yatim kiban. Bantu artinya tantuin anak yatim nejak ron pun yang kita yang tua-tua ini bilang tuh sama panitia, saya anak yatim juga. Bapak saya sudah meninggal dulu. Ya, pada pegang yang pelayan yatim ya warmo poh ya. Nah, kemudian jamuan makan kepada para pentakziah. Dalam masyarakat kita ada tradisi ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga menyiapkan hidangan makanan yang disuguhkan kepada para pentakziah. Jadi tradisi ini sesuai dengan asar dari ulama salaf di atas. Selain itu juga sesuai dengan hadis mauquf dari Sayyidina Umar radhiyallahu an berikut. Anil Akhnafi bin Qais qala kuntu asma'u Umar yaqulu la yadkhulu ahadun min Quraisyin fi babin illa wa dakhala ma'hun nas fala adri ma ta'wilu qawlihi hatta tu'ina Umar fa amara Suhaiban ayyusalliya bin nas salasan aw wa amara ayyuj'ala lin nasi ta'aman falamma raja'u minal janazah ja'u wa qad wudi'atil mawa'idu fa amsakan nasu anha lil khazanil ladzi hum fihi. Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku pernah mendengar Umar berkata, apabila seseorang dari suku Quraisy memasuki satu pintu, pasti orang lain akan mengikutinya. Aku tidak mengerti maksud perkataan ini sampai akhirnya Umar ditikam, dibunuh. Lalu beliau berwasiat agar Suhaib yang menjadi imam sholat selama 3 hari dan agar menyuguhkan makanan pada orang yang takziah. Jadi berwasiat supaya sahabatnya yang menjadi imam dan menyuguhkan makanan selama 3 hari dan agar kepada orang yang melakukan takziah. Setelah orang-orang pulang dari menghantarkan jenazah Umar, ternyata hidangan makanan telah disiapkan, tetapi mereka tidak jadi makan karena duka cita yang tengah menyelimuti mereka. Perintah menyuguhkan makanan. Sehingga dalam praktek ada yang makan, ada yang tidak, dengan alasan karena mungkin pelaksanaan ini belum selesai pembahasannya, terlalu ramai antri, sehingga ada buat tahlil yang setelah maghrib, mungkin orang mau ke masjid, apa namanya itu meja Prancisnya itu harus kita sesuaikan dengan jumlah. Ini ada kejadian. Artinya jangan 100 orang meja Prancis, meja hidang itu satu. Orang bukan lapar kali, enggak lapar. Kalau lapar kali bolehlah kita katakan. Tapi untuk menolong dengan pahala makanan itu, supaya kita makan, dengan kita makan itu menjadi darah gapah kita, pahala mengalir kepada almarhum. Jadi pelaksanaannya tetap. Hari ini mungkin kita bontotin, tergantung adat budaya istiadat dan kemuliaannya. Mungkin mulia dengan talam ya, dengan talam. Kalau kita kebiasaan dengan ya mangkok, itu ya dengan itu tidak masalah. Udah selesai. Artinya ada perintah untuk menyuguhkan makanan. Selain itu bolehnya menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah didasarkan pada hadis An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'alani Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul Islam khairun. Qala tu'imun ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Perbuatan apakah yang paling baik? Ya Rasul, apa yang sebenarnya paling baik? Rasulullah menjawab, menyuguhkan makanan dan mengucapkan salam. Menyuguhkan makanan dan mengucapkan salam. Itu satu, termasuk perbuatan yang baik. Tapi konteks hadis seperti ini, sama sedikit banyaknya sama seperti konteks ayat. Seperti kita ngaji kitab Wahyu Quran tempo dulu. Kenapa turun ayat? Ada pertanyaan. Kenapa turun ayat? Ada kala ada kejadian. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Ada kala karena memang sedang menganjurkan untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga ada ayat sayati zamanon ala umati, di suatu saat akan datang umatku. Kemudian ada sejenis judul-judul tema besar. Maka ada yang menanyakan tentang ini, perbuatan apakah yang paling baik, ditanyakan kepada Nabi. Rasulullah menjawab, menyuguhkan makanan dan mengucapkan salam. Nah, termasuk gini, maaf, ini sama-sama semua, jangan
kita ini yang menikmati kopi gratis selalu. Kita yang menyedekahkan kopi sekali-sekali, karena menyuguhkan makanan, membayar orang itu bahagian juga dari perbuatan yang baik. Mengucapkan salam, ini juga ada etika. Jangan tengah gak pegah habar dalam rapat Assalamualaikum. Nah, ini kacau. Ini ada tata cara salamnya dalam kajian tasawuf. Nah, kemudian budaya sekarang ya mungkin klakson ten. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, karena kalau kita Assalamualaikum sendiri tanpa kita klakson mungkin cengar-cengir aja nih. Nggak ada orang lihat, Pak. Hai, ada bapak tengah jalan, di jalan langsung kita Assalamualaikum. Nggak kita klakson. Mana tahu orang. Nah, sendiri kita kayak gini Assalamualaikum. Nah, jadi itu tidak masalah. Ya klakson dulu. Assalamualaikum. Nah, lebih bagus seperti itu. Kemudian baik kepada orang yang engkau kenal atau tidak. Ini Nabi mengatakan, menjawab dari pertanyaan itu, perbuatan apakah yang paling baik? Rasul menjawab, menyuguhkan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau tidak. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal atau tidak. Maka kita lihat hari ini, ada sebagian, saya lihat memperhatikan, beliau memang mengamalkan mengambil pahala. Kalau memang mungkin dia datangi ketika ada orang meninggal, dia datangin. Walau dia nggak kenal kepada orang itu, umpama mungkin lewat, dia singgah sebentar, menitipkan sedekah ala kadar, kemudian menghadiri acara tahlil itu ataupun acara kematian, berhenti sebentar. Maka budaya orang dulu itu sehingga ketika ada orang meninggal semua aktivitas dihentikan, yang kedai ditutup, yang aktivitas lain ditutup. Nah, kalau zaman sekarang kalau kita lihat itu harus ada tim khusus yang memang harus tim gerak cepat, karena mengingat orang pada sibuk semua. Kalau kita lihat dalam konteks agama memang bagus, jenazah itu nggak boleh dilama-lamakan. Sehingga kalau ada orang yang paham, anak yang paham, dia ini masih jauh di Jakarta, ini kalau memang dia tahan hati, lebih bagus ya laksanakan terus secara bergilir. Karena yang diharapkan bukan cium, nangis-nangis, buka kapannya, bukan itu, bukan ngelihat, tapi doa. Ini harus kita yakini. Karena ada kejadian sampai ya Pak Imamnya, ya petokoh kampung, apa mau buat anaknya nggak ngizinin. Ya kalau memang mungkin masih di luar, artinya masih terjangkau, ya nggak masalah. Ini kadang-kadang di Kalimantan, Pak, di Sulawesi. Umpamanya seperti itu. Karena dalam agama termasuk perkara yang harus disegerakan ada 3 minimalnya. Yang pertama, yang menguburkan jenazah. Itu perkara yang harus disegerakan. Kemudian menikahkan anak gadis yang udah ada calonnya yang cocok, artinya bek tak pilih-pilih, hana gaji 5 juta, bek je kemelin telung. Nah, kalau memang cocok bagus agamanya, oke. Kemudian membayar utang sebelum ditagih kalau udah mampu. Membayar utang sebelum ditagih kalau udah mampu. Kalau kita kaitkan dengan apa? Perdata ya. Nah, wajib bayar walau 5.000 kan begitu, Pak, masuk ke perdata. Kahek lah. Ditanya apa utang kan merunyuh tu. Yang penting dia ada niat bayar walau 5.000. Janji 3 bulan 5 juta. Rupanya bayar. Alasan perdata kan begitu, Pak. Nah, yang penting ada niat untuk bayar. Jadi ada 3 hal masuk ke dalam konteks agama yang memang wajib disegerakan, mesti disegerakan ya, termasuk jenazah. Kemudian dalam kajian Daqaiqul Akbar juga disebutkan kalau kita orang baik, itu dalam kita sendiri minta cepat, kabalung mubarak, bawa saya cepat ke kubur. Kenapa? Karena udah lihat itu nikmat mau kita nikmati. Jadi kita sebagai keluarga, kita anak, kita harus paham ayah kita orang baik. Jadi jangan lama telepon terus Pak Imamnya atau siapa perangkat kampungnya keplornya. Udah laksanakan saja. Kemudian nanti ada tata cara, kita mau sholat di kubur selama ada ketentuan harinya boleh, nggak masalah. Yang penting doa, bukan mucium itu. Bahkan hanagat, bahkan tidak baik kita terlalu menahan-nahan. Kita sesuaikan dengan keadaan sajalah. Umpama kalau meninggal malam, kita mungkin jam siang-siang udah nyampe, itu mungkin oke lah, nggak masalah. Tapi yang jangan sampai udah sore belum nyampe kita nunggu. Orang dah pada pulang semua.
Padahal orang jamaah itu ingin bahkan mengambil pahala menghadiri pemakaman. Karena kan juga termasuk yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, penyebab di antara 10 penyebab kenapa doa kita ditolak. Seberapa banyak kita menghadiri pemakaman, tapi seberapa besar nilai dalam mengambil seberapa besar nilai yang kita ambil ketika melihat pemakaman itu. Ketika menghadiri takziah, seberapa jauh kita teringat tentang kematian. Nyoba urut mati mentang kiban acan proyek. Kiba kira-kira tanya pajan menan kan. Dagang keminan. Nah, jadi palingan terkejut sehingga ada suatu ustadz di satu daerah, saya lupa itu. Ada satu membaca satu tulisan. Ada satu daerah itu sesepuh lah, orang tua, kiai tua di setempat itu. Beliau setiap ceramah, setiap khutbah, bahan itu saja yang disampaikan. Sehingga ada jamaah yang bahasa kita mulutnya agak nyinyir sedikit. Ustaz, sampai di kata-katakan di omongin di kedai-kedai kopi, wahana bahan lain, ronya tatat pegah. Nah, nggak ada bahan lain apa asik itu aja disampaikan. Ilmunya apa? Cuman itu. Beliau itu menjawab, sebelum kalian ini mengamalkan apa yang saya katakan, saya terus menyampaikan itu. Taboh yang dah pegah satu yang disampaikan belum diamalkan, pegah yang kengkon. Apa juga yang kita sampaikan yang lain. Jadi ini kan satu hal doktrin yang luar biasa. Artinya amalan yang kita lakukan apa? Sehingga kemarin saya duduk-duduk, ada kawan kebetulan orang tuanya lagi musibah, kecelakaan. Beliau menyampaikan begini pas ada orang datang cerita-cerita, ibu-ibu udah tua, memang udah tua, kecelakaan kecelakaan lalu lintas, kakinya terkilir. Beliau menyampaikan, saya dari gadis ini kepada orang yang menjenguk. Saya dari gadis dari muda dah ngaji, sampai tua saya ngaji. Tapi alhamdulillah hari ini saya nggak bisa jalan lagi, mungkin dah mau meninggal kan. Artinya dalam tempat tidur adalah amalan-amalan yang saya lakukan, yang saya belajar selama ini. Artinya yang ingin saya ambil dari cerita itu, kalau kita diberikan izin untuk Allah hidup di masa tua, diberikan izin oleh Allah hidup di masa tua, banyak hal-hal yang kita lakukan ataupun banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan kalau kita ada belajar masa sehat. Mungkin dengan amalan itu kita bisa masuk surga. Walau pada dasarnya bukan dengan amalan masuk surga, tapi dengan rahmat dan karunia. Tapi perlu diingat, rahmat dan karunia nggak akan diberikan kepada orang yang nggak mau ibadah. Jadi kesimpulannya, hari ini sudah tua, amalan apa yang kita cari? Umpama ada kala amalan Yasin, baca Quran, ataupun tarikat-tarikat ini, ataupun amalan apalah, terserah. Kita baca itu pengamalan di surat penghujung Al-Baqarah. Jadi ketika sakit, ketika sudah tua, bisa kita baca itu. Tata cara sholat dalam keadaan sakit bagaimana. Semua ini bisa ketika kita sudah belajar. Masalah terima nggak terima itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita lakukan. Walaupun nanti kita kamu itu walau bagaimanapun masuk neraka, itu nggak ada urusan kita. Urusan kita sholat. Ya sholat saja. Dah. Kemudian lebih jelas lagi menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah itu dijelaskan dalam hadis Nabi, an Asib bin Qulaibin an abihi an rajulin minal ansari qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janazah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-qabri yusil hafir au si' min kibali rijlaihi au si' min qabli ra'si falamma raja'at taqbalu da'i imrati. Ini panjang, nanti saya bagikan. Diriwayatkan oleh Asim bin Qulaib dari ayahnya, dari seorang sahabat Asar. Ia berkata, saya pernah melayat bersama Rasulullah SAW dan di saat itu saya melihat beliau menasihati penggali kubur. Seraya bersabda, luaskan bagian kaki dan kepalanya. Setelah Rasulullah SAW pulang, beliau diundang oleh seorang perempuan, artinya istri yang meninggal. Kan diundang Pak? Diundang oleh
istri yang meninggal itu pulang. Beliau Rasulullah SAW memenuhi undangannya, datang Rasul ke rumah, dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang, lalu makanan pun dihidangkan. Rasulullah SAW mulai makan, lalu diikuti oleh para undangan. Ini Nabi sendiri yang melakukan itu. Pada saat beliau akan mengunyahkan makanan tersebut, beliau bersabda, "Aku merasa daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya." Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian perempuan tersebut bergegas menemui Rasulullah SAW sembari berkata, "Wahai Rasulullah, saya sudah menyuruh orang pergi ke Baqi." Arti Baqi itu di Arab sana, Baqi suatu tempat penjualan, ada di jualan kambing di situ. Untuk membeli kambing namun tidak mendapatkannya. Jadi udah dikirim orang nggak dapat. Nah, kalau bahasa kita kalau udah beli ikan dah kadang-kadang sore ataupun dah telat nggak ada lagi ikannya. Kemudian saya menyuruhkannya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing agar kambing itu dijual kepada saya dengan harga yang umum. Akan tetapi ia tidak ada, maka saya menyuruh menemui istrinya dan ia pun mengirim kambingnya kepada saya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Berikan makanan ini pada tawanan." Kemudian disuruh bagi lagi sedekah untuk kepada tawanan-tawanan. Jadi intinya sudah dihidangkan dan Rasulullah makan makanan itu dan disuruh bagikan kepada orang lain lagi. Berdasarkan hadis ini, Syekh Ibrahim Al-Halabi berkata, hadis ini menunjukkan kebolehan keluarga mayit membuat, adanya keluarga orang yang meninggal, membuat makanan dan mengundang orang untuk makan. Jika makanan itu disuguhkan kepada para fakir miskin, hal itu sangat-sangat baik. Jadi biar wate terus pejabat habis-habis wate orang kata ni dis dalam tago. Mbak Wan kali lemik gejo. Jadi biar wate terus aja punya yang mantap-mantap betul kena orang kata yang gukulhu kahek keinan kan baca. Kepada orang miskin itu, para fakir mereka hal itu baik. Kecuali jika salah satu ahli warisnya ada yang masih kecil ini, maka tidak boleh diambil dari harta waris si mayat. Karena ada hak dia, ini bukan hak dia. Apalagi udah besar anak-anaknya semua. Mengenai keputusan Rasulullah SAW memberikan makanan kepada para tawanan, itu tidak dapat dijadikan alasan mengharamkan. Jadi tidak dapat kita jadikan sebagai alasan untuk mengharamkan menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah. Rasulullah SAW menyuruh memberikan makanan kepada para tawanan karena orang yang akan diminta ridhanya atas daging itu belum ditemukan. Kan kalau po kambing bunuh kan nama tolong. Nah, jadi maka disuruh ke sana ya tawanan. Sedangkan makanan itu takut basi. Nah, jadi ketimbang nanti takut basi ya baru disuruh kasihkan ke sana. Jadi enggak bisa dijadikan sebagai hujjah dalil bahwa makanan itu tidak boleh dimakan. Nah, maka sudah semestinya jika Rasulullah SAW memberikan makanan tersebut kepada para tawanan dan istri mayat pun telah mengganti harga kambing yang disuguhkan tersebut, ya nggak masalah. Nah, udah selesai. Satu lagi. Kemudian masalah tentang kita melewati kuburan. Ini ada satu bahasa tahlil fida namanya tebusan. Jadi jangan kita, walaupun ada tahlil fida, bukan dengan itu dituntut, tapi ini melaksanakan perintah. Artinya ada tradisi sebagian masyarakat ketika ada keluarganya meninggal dunia maka dibacakan tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ini bukan di tahlil umum kita suruh baca seperti itu ya juk tabah bungkumi anak tahu kena membuat. Nah, artinya harus dengan sesuai. Dan pahalanya dihadiahkan kepada amin agar terbebas dari siksa neraka. Ini biasa dalam tarikat. Ada sampai 70.000, 40.000 untuk orang tua. Kita kirim pahala la ilallah kulullahu ahad. Mungkin kita buat di rumah enggak kita baca sendiri, kita suruh baca sama orang lain. Ini ada tata caranya. Sama dia tamat biasa disebutkan. Ini banyak itu, kalau satu tasbih itu satu orang yang 100 berarti satu orang 200, tergantung berapa banyak orang. Ini pelaksanaan, bukan pengganti. Dan pahalanya dihadiahkan kepada si mayit agar terbebas dari siksa neraka. Ini tugas yang memutuskan sidang, hak prerogatif Allah.
Hal tersebut diistilahkan dengan tahlil fidah atau tebusan. Hal demikian itu boleh dilakukan sebagaimana ditegaskan oleh termasuk Ibnu Taimiyah, ulama panutan Wahabi Mekah. Beliau menegaskan wasuila amman halala sab'ina alfa maratin wa ahdahu lil maiti yakunu bara'atan lil maiti minan nar. Hadis sahih amla wa idza halal insanu wa ahdahu ilal mait yasilu ilahi sawabuhu amla. Fa ajaba idza halal insan hakada sab'una alfan au aqalla au aksara wa diyat ilahi nafa'ahu Allah bidzalika wa laita hadza hadisan sahihan wala dha'ifan wallahu a'lam. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang membaca tahlil 70.000 kali dan dihadiahkan kepada mayit agar menjadi tebusan baginya dari neraka. Apakah hal itu hadis sahih atau tidak? Dan apabila seorang membaca tahlil lalu dihadiahkan kepada mayit, apakah pahalanya sampai atau tidak? Beliau menjawab, apabila seorang membaca tahlil sekian umpama 70.000 atau kurang atau lebih lalu dihadiahkan kepada mayit, maka hadiah tersebut bermanfaat baginya dan ini bukan suatu hal yang dilarang. Jadi ini termasuk salah satu hal yang bagus. Jadi masalah pelaksanaannya ini kembali kepada kita. Kemudian mengenai tentang kita menghadiri di kubur ketika meninggal. Ada sebuah hadis an Ali radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasalam qala man marra maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan summa wahaba ajraha lil amwati a'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, barang siapa melewati kuburan, melewati, kalau udah masuk udah lain lagi, lebih bagus lagi, melewati kuburan dan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal, maka ia diberikan pahalanya sesuai jumlah orang yang meninggal. Ini minimal 11. Artinya kalau membaca 2 ya pahalanya segitu. Ini yang disebutkan 11. Pahalanya sebanyak diberikan jumlah orang yang meninggal. Kalau ini kuburan, Pak, hitung aja berapa. 100 kali 11, begitulah pahalanya. Jadi intinya yang perlu kita ketika menziarahi kubur, yang penting doa dulu minimal ya Yasin atau Qul huwallahu ahad, itu yang penting. Hana ada lain, hana masalah gitu. Jadi ada kejadian gini pas ngelayat, nggak ada Pak Imam, nggak jadi ke kubur anaknya. Pak Imamnya lagi sibuk, nggak jadi ke kubur. Jadi minimalnya sampai ke situ baca. Ini lewat saja kita baca, itu lewat bukan singgah. Tetap diberikan pahala itu. 11 kali kita baca Qul huwallahu ahad, itu pahalanya sama seperti jumlah orang yang ada di dalam kubur itu. Mungkin sekian menjadi bahan semangat kita dalam melakukan amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kita, para ulama, para sesepuh kita. Apa yang dilakukan itu berdasarkan nas, bukan diada-adakan, bukan dibuat-buat proyek. Mungkin demikian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini.